selamat sore Ibu Agus. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Iya, selamat sore Bu Sri. Iya, puji Tuhan Bu, saya dalam keadaan yang sehat. Saya berharap juga di sore hari ini Ibu Sri bisa sama dengan keadaan yang saya alami ya Bu ya. Amin Ibu. Jadi alhamdulillah juga masih diberikan kondisi eh, yang baik, tapi ada sedikitlah gangguan dari segi batuk yang saya derita saat ini. Baik, jadi sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya mau menjelaskan dulu ya Ibu Agus. Jadi di sini saya berperan sebagai observer atau sebagai pengamat yang akan menilai Ibu Agus sebagai coach. Jadi saya harap di sini Ibu bisa menerapkan perannya Ibu sebagai coach sesuai dengan rubrik penilaian dari percakapan coaching. Bagaimana Ibu Agus, bisa dipahami sampai di sini? Iya, oke Bu, saya paham. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Agus. Jadi, menurut Ibu Agus, kompetensi coaching yang manakah yang Ibu Agus ingin kembangkan nantinya pada saat melakukan percakapan coaching? Baik Bu Sri, dalam percakapan nantinya antara saya sebagai coaching dan Koci dalam percakapan nantinya berlanjut, Bu. Saya Ya. ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi ada dua ya Ibu yang Ibu Agus ingin kembangkan ya. Yang pertama tadi Ibu Agus ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang kedua ini Ibu Agus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Jadi Bu. secara spesifik, Bu Agus, dari dua pilihan kompetensi ini, kompetensi manakah yang Ibu Agus ingin kembangkan? Ya, mungkin menjadi lebih fokus saya, Bu, yaitu menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oke. Agar koci yang nantinya sebentar dalam diskusi saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan kepada saya, Bu. Oke. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau terkait dengan indikator pencapaian Ibu Agus, jadi apa yang ingin Ibu Agus kembangkan ini dalam proses percakapan coaching nanti? Kalau indikator ketercapaiannya, Bu, yaitu saya harus menerapkan alur tirta ya, Bu, ya. Artinya Oke. alur tirta itu secara runtun saya bisa menggali ide dari koci agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang memang ada dalam permasalahan yang koci hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Jadi Bu Agus sudah tahu kan mengenai alur tirta yang akan dilakukan dalam percakapan coaching. Jadi sekedar informasi seperti yang sudah kita pelajari bahwa dalam alur tirta itu untuk percakapan coaching kan ada 4 ya Ibu. Iya. Jadi kita pertamanya kita mulai dari menentukan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi pokok permasalahannya, lalu setelah itu apa ya Ibu Agus, boleh disebutkan yang ketiga apa? Rencana dari aksi tersebut. Oke, betul. Jadi rencana aksi, kemudian yang keempat itu bagaimana kita bisa menentukan atau menggali komitmen atau tanggung jawab dari coach itu sendiri terhadap solusi yang coach berikan dari percakapan coaching ini. Begitu ya Ibu Agus. Iya, Jadi Bu. semoga bisa tercapai dari percakapan coaching ini sesuai dengan alur tirta yang kita harapkan. Silakan dimulai Bu Agus percakapan coachingnya. Selamat dan semangat ya. Iya, terima kasih banyak Bu Sri Ya, atas sama-sama Ibu. dukungannya dan semangat yang diberikan kepada saya. Makasih Bu. Oke, Ibu. Sore Pak Markus. Selamat sore Bu Agus.
Apakah Pak Markus bisa mendengar suara saya? Eh, sangat jelas, sangat jelas. Oke, baik Pak Markus. Apa kabarnya Pak Markus di sore hari ini, Pak? Sehat, Bu? Amin. Saya senang sekali mendengarnya, Pak Markus. Tapi dari raut wajahnya Pak Markus nih, sepertinya hari ini Pak Markus kurang bersemangat ya. Mungkin tidak biasanya, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan oleh Pak Markus. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Pak Markus? Iya nih, Bu Agus. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah di sekolah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah uh, Ibu punya waktu untuk kita bisa bicara? Mohon maaf ya jika seandainya saya mengganggu kesibukan dari Ibu Agus. Pak Markus tidak mengganggu sih kalau saya. Silakan kalau Pak Markus mungkin ingin berdiskusi dengan saya sangat siap mendengarkan dan dengan segenap hati Pak Markus. Terima kasih, Bu. Sebelumnya jadi begini ya Bu Agus, belakangan ini saya enggak nyaman ya, pikiran saya, enggak tenang seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk dapat mengatasi ketidaknyamanan yang Pak Markus rasakan ini? Iya, sebenarnya saya berharap nanti, bisa mendapatkan ketenangan ketika sudah berbicara dengan teman mungkin atau dalam hal ini Ibu Agus, bisa menceritakan apa yang saya rasakan, seperti itu. Iya, oke, Pak. Baik, Pak Markus. Mungkin ada hal lain yang ingin Pak Markus dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya, semoga dari percakapan saya dengan Pak Markus di hari ini kita bisa mencari jalan keluar bersama-sama ya Pak ya. Jadi ngomong-ngomong nih Pak, seperti apa sih permasalahan yang Bapak hadapi? Apakah Bapak bisa menceritakan kepada saya Pak? Jadi begini Bu, saya di sekolah itu selain ditugaskan sebagai guru mapel, saya juga sebagai wali kelas. Nah, yang menjadi pikiran saya selama ini itu ada siswa perwalian saya yang jarang datang di sekolah. Oh, begitu ya Pak Markus. Apa Pak Markus sudah mencari tahu penyebab sehingga anak perwalian Bapak itu jarang masuk sekolah? Sebenarnya saya sudah mencari tahu Bu, sebab anak ini jarang masuk sekolah. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan orang tua dari anak ini. Nah, mencari tahu dari guru yang lain, bahkan juga sudah bertanya kepada teman-temannya. Oh, seperti itu ya Pak Markus. Lantas Pak Markus, apa jawaban yang Pak Markus peroleh dari orang-orang yang sudah Pak Markus ajak komunikasi terkait dengan persoalan anak perwalian Pak Markus ini yang jarang masuk ke sekolah, Pak Markus? Kalau dari orang tua, itu mereka tahunya anaknya setiap pagi pergi ke sekolah. Nah, di setiap hari pakai seragam, terus diberikan pula uang jajan oleh orang tua mereka, dalam hal ini ibunya. Nah, kalau dari teman-temannya di sekolah tidak terlalu kenal dekat ini anak dengan anak ini. Mengingat dia juga siswa pindahan. Nah, terus ada beberapa juga informasi dari beberapa guru ini ketika datang ke sekolah biasanya datang terlambat. Dan kalau sudah jam 12 siang, anak ini sudah tidak ada lagi di lingkungan sekolah, begitu. Wah, jadi begitu ya Pak Markus. Ini jadi tantangan juga ya Pak Markus untuk Pak Markus sebagai wali kelas. Terus Pak Markus, setelah Pak Markus cari tahu terkait informasi dari anak ini, apakah Pak Markus sudah bicara langsung kepada anak ini? Sudah Bu, tapi saya lebih sering berkomunikasi lewat chat WhatsApp. Mengingat anak ini kan jarang di sekolah. Nah, saya bertanya terkait dengan ketidakhadirannya dan memberikan nasihat kepada dia. Oh, seperti itu ya Pak Markus. Lalu apa tanggapan dari anak itu waktu Pak Markus tanyakan alasan
kenapa dia tidak ke sekolah? Dia hanya bilang lagi sakit, asam lambung. Nah, besoknya dia beralasan lagi jaga adiknya. Terus besoknya lagi alasannya ada duka. Setiap saya bertanya, dia selalu membuat alasan yang berbeda. Begitu, Bu. Baik Pak Markus, jadi anak ini bukan hanya dia saja ya Pak Markus, tetapi dia juga tetap memberikan alasan jika ditanya oleh Pak Markus sebagai wali kelas. Nah, Pak Markus, kalau menurut Pak Markus sendiri, dari skala 1 sampai 10, Pak Markus ini berada pada posisi di mana setelah usaha yang Pak Markus lakukan selama ini? Saya bisa memposisikan diri saya sebagai masih di skala 6, Bu. Oh, berarti nih Pak Markus masih kurang 4 lagi ya Pak Markus untuk bisa mencapai skala tertinggi dalam mencapai tujuan dari Pak Markus. Menurut Pak Markus sendiri, apa sih kekuatan yang sudah Pak Markus lakukan untuk mencapai tujuan Pak Markus ini? Menurut saya sudah berusaha berkomunikasi secara langsung dengan anak ini dan saya juga sudah menanyakan ke orang tua dan teman-temannya, begitu Bu. Jadi menurut Pak Markus, apakah hambatan yang Pak Markus alami sehingga belum bisa mencapai skala tertinggi dari tujuan Pak Markus tadi? Saya masih kurang melakukan pendekatan ya, saya rasa pendekatan secara emosional dengan anak itu. Nah, sepertinya anak itu juga tidak terlalu senang belajar di sekolah, karena kurang bergaul dan hanya diam saja dengan HP di kelas. Nah, seperti itu. Nah, anak ini juga kurang begitu terbuka dengan guru-guru yang lain. Nah, seperti ada yang dia sembunyikan. Satu hal lagi, saya juga mendapatkan kabar dari temannya bahwa anak ini sering bergaul di sekolah lain. Nah, maka dari itu mungkin Ibu Agus, sehingga saya belum mencapai skala 10 dari skala yang tertinggi. Tadi kan saya merasa saya hanya di skala 6. Nah, sampai saat ini sebagai wali kelas, saya kira-kira akan lebih mendisiplinkan anak ini, apalagi sudah naik di kelas selanjutnya, dan sebentar lagi mungkin akan PKN dan ujian, begitu Bu Agus. Benar juga ya Pak Markus. Saya yakin kalau Pak Markus itu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa perwalian Pak Markus agar semuanya bisa lulus nantinya ketika mereka sudah ada di kelas 12 ini bisa lulus 100% ya Pak Markus dan bisa sukses semuanya dan bisa menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Amin. Besar harapan saya seperti itu, Bu. Tetapi kan persoalan anak didik juga pastinya ada yang salah satunya ya siswa perwalian saya. Nah, saya ini yang mesti saya genjot lebih semangat lagi dan fokus dan lebih disiplin lagi dalam belajar untuk diterapkan kepada anak-anak didik saya. Begitu. Ya, semoga saja bisa sesuai harapannya Pak Markus. Oke Pak Markus, dari perbincangan kita ini, apa rencana selanjutnya yang akan Pak Markus lakukan? Saya berencana untuk menemui anak perwalian saya dan bertemu dengan orang tuanya. Saya berencana ingin berkunjung ke rumah siswa tersebut, home visit ya seperti itu, walaupun saya sebenarnya sudah pernah mengkomunikasikan hal ini. Nah, tapi dia hanya menjawab dia lagi tidak di rumah, ataupun orang tuanya lagi kerja. Namun saya tetap akan ke rumahnya dia dengan meminta kesediaan kepada jurusan atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk bersama untuk kita melakukan home visit ke rumah perwalian saya, begitu. Iya Pak Markus, rencana yang sangat bagus sekali Pak Markus. Kapan Pak Markus mau melakukan home visit ke siswa perwalian Pak Markus? Rencana saya segera mungkin, kalau tidak ada kendala, mungkin tidak ada jam mengajar, saya
akan berencana bersama dengan guru BK sama mungkin izin dari wakil kesiswaan, dan mungkin ada lagi yang pihak yang terkait teman-teman guru, mungkin kita akan melakukan home visit di rumahnya sesegera mungkin, Bu. Jadi sudah mantap ya Pak Markus terkait rencana kunjungan home visit Pak Markus. Apakah masih ada hal yang lain yang ingin Pak Markus lakukan? Iya, karena penerapan disiplin itu berkaitan dengan keyakinan kelas, jadi saya berencana semester ini kita akan membuat keyakinan kelas di siswa perwalian saya, untuk mereka supaya bersama-sama mencetuskan dan menyepakati hal yang mereka bisa yakini untuk dilaksanakan, seperti itu, Bu. Iya, kemudian bagaimana proses pembimbingan Pak Markus terkait dengan tugas yang diemban sebagai wali kelas Pak Markus? Setelah ini saya akan lebih sering berbagi dan bersikap terbuka dengan perwalian saya, Bu Agus, melalui pendekatan emosional. Saya juga mesti mengetahui profil atau latar belakang dari siswa-siswa saya. Nah, gaya belajar mereka dan permasalahan yang mungkin saja mereka hadapi di sekolah atau bahkan di luar sekolah. Nah, saya berusaha setiap pagi setelah apel saya akan berkunjung ke kelas untuk melakukan pembinaan dengan meyakinkan dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Oke, Pak Markus, mantap sekali Pak Markus. Saya harap komunikasi kita kali ini bisa mencerahkan ya Pak Markus dan bisa dilaksanakan ke depannya ya. Oh ya Pak Markus, komitmen yang Pak Markus katakan tadi mengenai rencana penyelesaian apa, mungkin ada batas waktunya Pak Markus? Oh iya, mengenai hal itu mungkin secepatnya saya akan eksekusi, Bu. Sebentar saya berbicara ke kepala sekolah dan Wakasis untuk meminta izin dan melakukan pendampingan. Nah, terkait dengan batas waktu, saya usahakan sesegera mungkin, Bu, sebelum siswa saya melaksanakan PKL. Dan saya harap semua hadir dalam pembekalan nanti. Jadi ada nasihat-nasihat juga, ada semacam coaching yang seperti itu kepada anak-anak PKL nanti, khusus untuk perwalian saya. Oke, keren sekali Pak Markus, ide yang sangat mantap dari Pak Markus. Semoga Pak Markus tidak merasa terbebani lagi ya Pak Markus dan bisa membimbing siswa Pak Markus dengan ikhlas dan penuh semangat. Amin. Terima kasih ya Bu Agus atas waktunya dan semuanya sudah memberikan saran-saran maupun masukan sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid. Amin Pak Markus. Ya Bu, mohon maaf ya Bu ya, saat ini saya ada pelatihan Zoom lagi, jadi mungkin saya izin pamit. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Oke Pak Markus, silakan Pak Markus. Mulai nih. Iya, ya, oke. Baik, Ibu Agus. Iya. Jadi tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching yang sudah Ibu Agus lakukan bersama dengan coachee ya tadi terkait dengan proses dari percakapan coachingnya itu. Jadi ini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Namun sebelum saya sampaikan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu Agus? Sangat boleh sekali Bu Sri. Oke. Jadi dari percakapan coaching yang sudah Ibu Agus lakukan tadi bersama dengan mitra bicaranya Ibu Agus atau sebagai coachingnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Agus dalam menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke, baik Bu Sri. Ya. Terima kasih. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemandirian, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching
Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi memang mengalir dengan menurut saya ya sangat baik sekali. Artinya ada mungkin seperti itu. Oke. Di dalam percakapan tadi Ibu bisa menyimpulkan bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi yaitu menjadi pendengar yang aktif kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Jadi menurut Ibu Agus di sini apa yang membuat Ibu Agus menilai demikian? Karena saya memposisikan diri saya itu kepada Pak Markus tadi sebagai seorang teman. Jadi saya bisa merasa saya tidak menyudutkan coach saya yaitu Pak Markus dalam percakapan tadi. Makanya percakapan kami tadi itu dia berjalan dengan baik dan coach juga dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa Ibu Agus. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi Ibu? Iya, silakan Bu Sri, silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Iya, iya. Di catatan saya, Ibu Agus memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti tadi ketika Ibu Agus mengobrol, saya tidak melihat adanya justifikasi terhadap rekan bicaranya Ibu Agus. Jadi saya menilai memang ada prinsip kesetaraan di sini. Tidak ada perbedaan dari segi strata, kemudian prinsip dari proses kreatifnya juga sudah terlihat. Di mana Ibu Agus memang berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yang saya perhatikan juga di sini Ibu Agus sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian yang saya perhatikan juga dari catatan saya di sini, Ibu Agus sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan apa yang dibicarakan pada pra-supervisi. Jadi yang Ibu harapkan ada dua dalam mendengarkan secara aktif ya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu Agus bilang tadi. Dari catatan saya di sini, saya juga sudah mencatat Ibu Agus sudah melakukan hal itu. Kemudian yang paling pentingnya lagi, dari proses tadi ini, saya mencatat bahwa Ibu Agus sudah menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama kan sudah ada saya perhatikan dari percakapan itu sudah Bu Agus sudah menggali untuk menetapkan tujuan. Kemudian setelah itu Bu Agus juga menggali bagaimana identifikasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya juga sudah mendapatkan bahwa Ibu Agus juga sudah menggali mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan juga menggali tentang tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Jadi secara gambaran umum sih sebenarnya dari catatan saya, Bu, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Ibu Agus. Terima kasih Bu Sri. Oke, Bu Agus. Jadi ini ada pertanyaan juga terkait dengan Ibu Agus ya tadinya. Berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu Agus lakukan, menurut Ibu kompetensi apa nih yang Ibu Agus ingin kembangkan berdasarkan dari proses percakapan coaching tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, yang mana mungkin coach tadi dia merasa ada sedikit unek-unek gitu, terus kemudian saya mungkin biasanya menggunakan salah satu teknik stop agar coach itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Ibu Agus. Jadi yang ingin Ibu Agus
tingkatkan lagi ke depannya dan kembangkan, yaitu mengenai kehadiran penuh ya atau presence. Jadi itu yang menjadi harapan Ibu Agus nantinya yang akan Ibu Agus kembangkan. Iya, Bu. Oke, jadi saya berdoa semoga saja teknik ini bisa segera Ibu Agus maksimalkan ke depannya. Bukan hanya untuk potensi, tetapi dari potensi-potensi lain juga bisa Ibu Agus kembangkan dan semakin mempertajam ketika melakukan teknik coaching ini sebagai pelayanan terhadap mitranya Bu Agus atau coachingnya Bu Agus. Jadi saya berharap juga semoga proses ini bisa menjadi bekal buat Ibu Agus nantinya agar ketika memberikan proses dalam pelaksanaan percakapan coaching ini, saya harapkan paradigma coaching terutama dalam pelayanan coaching yang berperan teguh dalam alur tirta ini bisa Ibu Agus laksanakan dengan baik. Jadi sebuah proses yang sangat luar biasa menurut saya Bu Agus ya. Semoga Bu Agus bisa menerapkannya dan bisa berdampak ke depannya untuk Ibu Agus dan juga coachingnya. Baik Bu Sri, saya mengucapkan banyak terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya, bisa membuat penilaian terhadap saya. Semoga ke depan saya bisa lebih semangat lagi ya Bu menjadi coach. Oke, sama-sama Ibu Agus. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah memaksimalkan diri dalam melaksanakan percakapan coaching. Jadi sekian dulu